Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmara Manes, Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-17. Pembicara ini adalah seorang laki-laki tinggi besar, sekepala lebih tinggi daripada orang yang berukuran tinggi umum. Melihat pakaiannya yang sederhana dan longgar, apalagi melihat kepalanya yang gundul, orang tentu mengatakan bahwa ia seorang Wesio pendeta Buddha. Akan tetapi yang meragukan, kalau benar ia seorang pendeta, mengapa ia memesan daging, arak, bahkan pelacur? Anehnya pula, dia itu seorang diri, mengapa memesan demikian banyaknya makanan dan minuman yang serba 5 takar, juga memesan 5 orang perempuan lacur? Pertanyaan-pertanyaan inilah agaknya yang membanjiri pikiran para tukang perahu sehingga sampai lama mereka terheran-heran tak mampu menjawab. Jembel-jembel busuk, mengapa kalian diam saja? Apakah kalian tuli dan gagu? Laki-laki tinggi besar gundul yang usianya tentu 50 tahun itu membentak. Seorang tukang perahu yang agak tabah hatinya menjura sambil tertawa-tawa. Maaf lo suhu tapi yang lo suhu pesan begitu banyak. Wesio itu menyeringai dan melirik ke arah Kui Seng yang berdiri dengan tenang, menaksir-naksir dan mengasah otak untuk mengenal siapa gerangan Wesio aneh ini. Seorang pelajar melarat saja mampu menyewa perahu dan membayar arak. Apakah kau kira aku seorang perantau lain tidak mempunyai uang? Ia menggulung kedua lengan bajunya yang lebar sehingga tampaklah lengannya kekar kuat penuh bulu. Ia merogoh ke balik jubahnya dan keluarlah sebuah pundi-pundi berisi penuh uang. Dibukanya tali pundi-pundi itu dan Wesio itu memperlihatkan potongan-potongan uang emas dan perak. Para tukang perahu memandang melotot dan menelan ludah. Belum pernah selama hidup mereka tampak sekian banyaknya uang. Maaf, lo suhu, bukan sekali-kali saya meragukan lo suhu takkan dapat membayar. Hanya, lo suhu seorang diri, pesanannya begitu banyak, apalagi pakai 5 orang bidadari. Goblok. Apa salahnya? Malah kembangnya pelacur itu harus pula melayani aku, berapapun biayanya akan kubayar. Tapi, lo suhu, Ang Xiao Hua telah disewa Lim Wang Wei di perahu mewah yang berada di sana, tukang perahu itu menunjuk. Wesio tinggi besar memandang dan mulutnya yang berbibir tebal mengejek. Biarlah nanti ku jemput sendiri dia. Sekarang sediakan pesananku semua. Cepat dan nih uangnya. Lebihnya boleh kalian bagi-bagi. Wesio itu mengeluarkan belasan potong uang perak dan melemparnya kepada tukang perahu seperti orang melempar sampah saja. Gegerlah para tukang perahu. Benar-benar hari itu mereka kejatuhan rejeki besar. Seperti berlomba mereka lari ke sana kemari untuk memenuhi pesanan Wesio aneh. Akan tetapi Kui Seng sudah merasa muak perutnya dan begitu pesanannya tiba, ia segera naik ke perahu kecil yang sudah terisi makanan dan minuman pesanannya. Kemudian ia mendayungnya ke tengah telaga tanpa mempedulikan lagi Wesio tadi. Menjemukan sekali, pikirnya. Kalau para pembesar negeri suka mencuri uang negara dan makan sogokan seperti anjing-anjing kelaparan, kalau para pendetanya melanggar pantangan, minum arak, makan daging dan main perempuan, akan bagaimanakah jadinya bangsa dan negara? Berpikir sampai di sini hati Kui Seng merasa kecewa sekali.
Akan tetapi pemandangan telaga itu benar-benar indah sehingga kekecewaannya terobati. Hari menjelang senja dan matahari di ujung barat tampak tenggelam ke dalam air telaga, kemerah-merahan dan indah sekali. Kui Seng mulai makan daging dan sayur, dan minum araknya sedikit demi sedikit. Memang ia tidak begitu suka minum arak. Makin gelap cuaca tanda malam tiba, makin indah di situ. Bulan muncul dengan cahayanya yang gilang gemilang, langit bersih tak tampak sedikit pun awan, permukaan air telaga bermandikan cahaya bulan, seakan-akan terbakar menjadi emas, berkilauan. Angin bersilir membuat air emas itu berombak sedikit dan bunga-bunga teratai yang berkelompok di sana sini mulailah menari-nari menggoyang-goyangkan pinggang ke kanan kiri. Perahu-perahu yang berkeliaran di permukaan telaga mulai memasang lampu yang dihias dengan beraneka warna, ada yang merah, hijau, kuning, menambah indahnya pemandangan di telaga itu. Tiba-tiba telinga Kui Seng tertarik oleh lengking suara suling yang sayup sampai, suaranya mengalun tinggi rendah sesuai dengan gerak air. Kui Seng tertarik dan mendayung perahunya ke arah suara. Ternyata suara suling itu keluar dari sebuah perahu besar dan mewah, dan kini Kui Seng dapat mendengar suara suling dengan jelas sekali. Akan tetapi ia segera menjadi kecewa. Suara itu tadi indah kedengarannya karena dipermainkan oleh angin. Setelah mendengar dari dekat, ia mendapat kenyataan bahwa biarpun peniupnya menguasai lagu dan irama, namun tiupannya kurang tenaga dan amat lemah, tidak membawakan perasaan hati peniupnya. Akan tetapi di samping kekecewaannya, timbul dugaan yang mendebarkan jantungnya. Perahu besar dan mewah inilah agaknya perahu Lim Wang Wei yang sedang menyambut 5 orang tamunya dan mungkin sekali suling itu ditiup oleh Ang Xiao Hua seperti yang diceritakan oleh para tukang perahu tadi. Kalau benar wanita itu yang meniupnya, lumayan. Juga, setidaknya, kalau seorang pelacur saja dapat meniup suling seperti itu, benar-benar dia seorang pelacur yang luar biasa. Petik 2. Ketika suling berhenti ditiup, terdengar tepuk tangan dan tertawa-tawa memuji dari dalam perahu, tanda bahwa orang-orang yang berada di dalam perahu itu gembira dan kagum. Tak lama kemudian, kembali suling itu berbunyi. Kini mainkan lagu yang menjadi kegemaran Kui Seng, yaitu Bulan Mengembara Cari Kekasih. Kalau tadi Kui Seng hanya kecewa mendengar tiupan suling yang dianggapnya kurang baik, kini telinganya terasa sakit mendengar betapa lagu kesayangannya dirusak orang. Karena tidak dapat menahan lagi, pemuda yang sudah terpengaruh oleh hawa arak itu mengeluarkan sebatang suling dari dalam bajunya dan tak lama kemudian melengkinglah suara sulingnya melayang-layang di permukaan telaga, mendesak suara suling pertama yang keluar dari perahu besar. Karena suara suling Kui Seng luar biasa sekali kuatnya, maka suara pertama tenggelam dan tak terdengar lagi. Sahabat, alangkah indah bunyi sulingmu. Kui Seng yang baru saja menghabiskan bait terakhir cepat memandang. Seorang wanita dengan pakaian serba indah berwarna merah muda, berdiri di pinggiran perahu dan kelihatan seperti seorang dewi telaga. Ah, kalau saja aku bersayap, ku akan terbang membebaskan diri dari sini untuk belajar meniup suling darimu sahabat. Kui Seng tercengang. Inikah pelacur yang berjuluk Ang Xiao Hua? Pantas saja terkenal menjadi kembangnya sekalian pelacur di daerah Telaga Barat ini, pikirnya sambil memandang kagum. Tentang kecantikannya, tak dapat ia menilai teliti karena keadaan yang remang-remang itu tidak cukup menerangi wajah si gadis. Akan tetapi, selain pandai meniup suling juga kata-katanya begitu halus dan teratur. Dari ucapannya itu saja mudah diduga bahwa nona ini tentu pandai bersyair. Dengan hati tertarik Kui Seng mendayung maju perah kecilnya untuk mendekati perahu besar dan agar ia dapat memandang lebih jelas.
Akan tetapi pada saat itu terdengar suara memanggil dari bilik perahu besar dan nona berpakaian serba merah muda itu membalikkan tubuh dan lenyap ke dalam perahu besar. Kui Seng sadar daripada kebodohannya. Perempuan itu sudah disewa hartawan pemilik perahu besar, mau apa ia mendekat? Ah, mengapa ia begitu tertarik kepada seorang wanita pelacur? Kui Seng sadar akan kebodohannya sendiri dan menggerakkan dayung untuk menjauhi perahu besar. Akan tetapi pada saat itu ia melihat sebuah perahu, meluncur cepat ke arah perahu besar dan di dalam perahu ini terdapat seorang wesio tinggi besar bersama 5 orang wanita pelacur yang sedang minum-minum dan tertawa cekikikan, seperti segerombolan kuntilanak. Bersambung ke bagian 18. Terima kasih buat Parewa semua yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.